Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United menurut gue sudah bisa, menurut gue secara dengan amatiran sudah bisa lebih diketahui tentang bagaimana skuad terkuatnya untuk mengarungi musim 2025-2026, di mana bursa transfer musim panas ini sudah ditutup ya untuk mendatangkan pemain di Premier League, dan semakin dekat menurut gue untuk disudahi juga untuk pemain yang keluar. Ketika video ini gue bikin, Andre Onana menjadi pemain terakhir yang keluar dari skuad Manchester United walaupun masih secara pinjaman ya. Nah, pinjaman tapi dengan jangka waktu yang cukup panjang nih, semusim penuh. Manchester United mendatangkan banyak pemain menurut gue ya di bursa transfer musim panas yang lalu ini, dimana konsentrasi jelas, fokus, lalu juga prioritas ada di lini depan. Dan ini diperlihatkan juga bukan hanya mendatangkan pemain tapi juga melepas pemain. Lalu sektor penjaga gawang nih juga menjadi posisi yang termasuk posisi akhir ya, dilakukan penguatan dengan mendatangkan pemain baru. Lini tengah tidak ada pemain yang datang, tapi ya ini banyak juga disebut akan menjadi fokus dari Manchester United di periode selanjutnya nih, di bursa transfer selanjutnya. Nah, dengan keadaan yang ada, melihat juga artinya keadaan yang ada nih skuad Manchester United ya, lalu juga melihat bagaimana Ruben Amorim memilih skuadnya, memilih pemainnya di pertandingan-pertandingan awal. Gua ada 11 pemain ya, yang menurut gua bisa dikatakan mungkin inilah komposisi terkuat Manchester United, juga dengan pemain cadangannya di masing-masing posisi. Sebenarnya untuk pemain cadangan ataupun opsi pengganti ini bisa jadi lebih dari satu sebenarnya ya. Cuman karena ada keterbatasan satu dan yang lainnya, maka gue pilih hanya satu saja. Untuk formasi sendiri seperti sudah diketahui Sobat Football United ya kan, bahwa memang Ruben Amorim ini memiliki pakem 3 back, 3-4-2-1 atau 3-4-3. Ada banyak komentar misalnya mengatakan Ruben Amorim keras kepala, kenapa kok tidak mengganti di tengah jalan dan lain-lain ya. Karena Manchester United ternyata masih belum bisa menangan atau belum bisa selalu menang-menang terus, penampilan juga masih belum stabil. Gua justru menilai ini sesuatu yang bisa jadi bahaya. Kenapa? Setidaknya dua hal. Nomor satu, Ruben Amorim didatangkan di Manchester United, manajemen Manchester United sudah tahu bahwa dia ini memang sistemnya 3 back. Ini sudah ditunjukkan di Portugal bersama dengan Sporting ataupun juga klub sebelumnya. Dan di sana bisa meraih kesuksesan. Dan berdasarkan itulah didatangkan ke Manchester United dengan harapan ada modifikasi dalam pengimplementasikan. Walaupun secara garis besar, secara fundamental, ya sistem permainannya menuntut adanya intensitas yang tinggi, sepak bola dominan dan juga menyerang, hal-hal seperti itu gitu. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, tadi gue katakan Ruben Amorim ini memang identik dengan 3 back. Dan kalau di tengah jalan justru dirubah, ya ini menjadi sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mungkin tidak begitu dia kuasai ya. Bukan jadi ciri khasnya, bukan menjadi titik terkuatnya, justru hanya karena suara-suara ini dan itu, maka harus dimodifikasi untuk sesuatu yang tidak dia kuasai. Lalu poin nomor 3, ya kalau begitu dia tidak kaya taktik dong, bisanya cuma 3 back aja dong. Ya menurut gua yang namanya formasi itu hanya sebagian dari apa yang namanya taktik ataupun strategi. Itu hanya sepersekian bagian saja gitu ya. Keadaan dengan formasi pun juga dalam perkembangan di atas lapangan ini juga bisa berganti-ganti. Dan menurut gua setidaknya dari awal pertandingan Manchester United ya di musim ini terlihat, kalau kita berbicara terkait dengan formasi saja ya,
ada banyak situasi Ruben Amorim ini memodifikasi bahkan di tengah jalannya pertandingan. Jadi gua kurang sepakat kalau hanya katakanlah ya dia hanya 3 back terus maka ya ini miskin taktik. Ya pelatih-pelatih lain pun juga memiliki ciri khas, memiliki pakemnya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau pakem tersebut disajikan di awal bukan berarti mereka ini miskin taktik, enggak. Ya karena memang itulah yang ingin mereka kembangkan gitu. Dan Manchester United dalam titik saat ini menurut gue masih belum fasih memainkannya. Sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim yang juga didukung oleh manajemen Manchester United. Bahkan perombakan skuad yang dilakukan ini kan dalam rangka untuk mendukung hal tersebut. Dan ini pun juga masih belum paripurna menurut gue. Itu secara ringan amatiran. Oke, sekarang ke situasi formasi 3-4-3. Oke, penjaga gawang, langsung dari penjaga gawang. Dengan hengkangnya Andre Onana, pilihan antara Bayindir atau Sean Lemans. Menurut gue terkuat. Gue tidak yakin dengan Altay Bayindir. Itu dulu. Dengan situasi musim lalu dan juga musim ini, gue ada keraguan dengan Altay Bayindir. Sementara Tom Heaton, gue nilai memang untuk kiper ban serep. Itu. Sehingga ya gue tidak memiliki pilihan lain selain Sean Lemans. Walaupun ada resiko, bisa jadi dia akan mengalami kesulitan dan lain-lain, tapi ada secerca harapan lah ya. Karena secerca harapannya karena apa? Karena ketidaktahuan itu dulu menurut gue. Ya gue belum bisa menilai apakah dia akan bagus atau tidak di Manchester United hanya berdasarkan apa yang ditunjukkan di Royal Antwerp, di klubnya di Belgia. Tapi Altay Bayindir, gue sudah tahu kapasitasnya di Manchester United seperti apa dari musim ini dan juga musim lalu gitu ya. Belum meyakinkan. Sehingga menurut gua ya Sean Lemans ini menjadi opsi gua untuk posisi penjaga gawang. Harapannya dia bisa kuat, dia bisa solid karakternya karena penting bukan hanya penjaga gawang di Manchester United bukan hanya terkait dengan kemampuan teknis ya, tapi juga kental kemampuan non teknis. Oke. Sean Lemans dengan cadangan seorang Altay Bayindir. Dan 3 center back di kanan Leny Yoro. Ini merupakan opsi utama ya di beberapa pertandingan Manchester United di awal. Gua melihat dia semakin bisa menyatu, dia menunjukkan kualitas yang bagus. Pemain masih muda tapi memang potensinya sangat besar sekali. Untuk cadangannya gue menilai atau memilih Nocer Mazraoui. Pemain ini bisa bermain di beberapa posisi ya, wingback kanan ataupun juga center back sebelah kanan. Dan dengan pengalamannya, dengan pengalaman secara personal ya, artinya secara pemain profesional maupun juga pengalaman di Liga Inggris, di Premier League, menurut gue ini juga sangat berharga untuk seorang Nocer Mazraoui. Apakah pasti jaminan Leny Yoro akan selalu menjadi pilihan utama? Menurut gue ini bisa dikombinasi tergantung situasi di atas lapangan. Center back tengah Matthijs de Ligt. Pemain ini semakin menunjukkan kualitasnya, semakin bisa menyatu menurut gua menjadi komponen penting di lini belakang Manchester United. Dan juga ya dia memiliki karakter yang luar biasa. Pemain yang masih berusia berapa 25-26 tahun ini sudah memiliki pengalaman menjadi kapten di Ajax ketika masih usia muda. Dan dia juga menurut gua ya memiliki pengalaman yang bagus di sepak bola internasional ya, karena Manchester United ini bukan klub pertama yang diperkuat di luar Belanda. Dan gue menilai betul bagaimana Matthijs de Ligt ini semakin matang. Ini merupakan komponen vital bagi lini belakang Manchester United. Dan gue menilai Harry Maguire ini sebagai pilihan keduanya. Harry Maguire memiliki pengalaman, juga memiliki karakter yang luar biasa ya, dengan perjalanan karirnya terutama di Manchester United. Mungkin satu-satunya hal yang agak sedikit meragukan adalah terkait dengan kemampuan Harry Maguire sendiri dalam situasi bermain di 3 back. Walaupun musim lalu gue menilai secara garis besar tidak ada masalah ya, tapi gue nggak tahu nih musim ini akan seperti apa. Beralih ke sebelah kiri, center back sebelah kiri, antara Luke Shaw, Lisandro Martinez ataupun juga Eden Hazard, gue menilai Luke Shaw. Luke Shaw dengan segala plus minusnya, gue menilai ini pilihan yang mungkin terbaik, bisa gue tambahkan dalam tanda kurung saat ini. Karena misalnya Lisandro Martinez kembali dan dengan situasi fisiknya yang membaik ya, bugar kembali, dan dia bisa mencapai level permainan minimal seperti yang ditunjukkan musim lalu, maka Lisandro Martinez yang akan mengambil alih gitu ya. Tapi dengan apa yang gue saksikan misalnya saat ini di awal musim ini, gue masih condong memilih seorang Luke Shaw.
Ya Lisandro Martinez gue belum bisa melihat ini ya kan, karena dia masih absen. Tapi memang kabar yang menyebutkan dia akan punya kesempatan untuk segera tampil kembali. Wingback sebelah kanan, gue memilih Amat. Amat menjadi kepercayaan dari Ruben Amorim di beberapa pertandingan awal. Tadinya sempat gue ragukan bahwa Amat ini kemampuan defensifnya tidak sebagus kemampuan ofensifnya. Belum lagi sempat juga gue perkirakan atau gue gue nilai katakanlah seperti itu ya, dia kesulitan ketika dia bermain dengan Bumo di depannya. Tapi nampaknya memang namanya juga pemain sepak bola ya, dan kita juga sebagai manusia semuanya bisa diperbaiki, semuanya bisa dikembangkan lagi. Begitupun juga kerjasama, kesepahaman antara Amat dan juga Bumo menurut gue ya, sehingga nampaknya ini yang ingin dipilih oleh atau ditekankan atau didorong oleh Ruben Amorim. Gue menilai Amat ketika tampil di center back juga di wingback sebelah kanan juga memiliki keseimbangan yang cukup bagus antara menyerang dan juga bertahan ya. Sehingga apalagi dengan usia muda misalnya, sehingga gue cenderung lebih memilih seorang Amat. Dengan pilihan kedua adalah Nocer Mazraoui yang tentu saja juga bisa bermain di posisi wingback sebelah kiri. Wingback sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya, Nocer Mazraoui. Oke, dan untuk posisi wingback sebelah kiri ya Dorgu. Tidak ada banyak pilihan di sana, dan menurut gue ini merupakan salah satu titik yang rawan bagi Manchester United musim ini. Pilihan lainnya ada Diogo Dalot, tapi ya Dorgu dengan masih usia muda, gue melihat juga dia masih belum konsisten betul. Ada pertandingan dia tampil luar biasa, misalnya seperti di awal Manchester United menghadapi Arsenal. Tapi di pertandingan lainnya gitu ya, dia sempat tampil buruk, tampil jelek gitu. Sehingga memang konsistensi inilah yang masih harus diperbaiki dari pemain muda asal Denmark ini, Patrick Dorgu. Tapi gue lebih condong memilih Patrick Dorgu untuk mengawal wingback sebelah kiri Manchester United, dengan pilihan keduanya adalah seorang Diogo Dalot. Dan di lini tengah, dua center pemain tengah, Bruno Fernandes dan juga Casemiro, dengan pilihan kedua masing-masing Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte. Ya sebenarnya tidak begitu banyak ya pilihan untuk pemain lini tengah ini, karena seperti gue katakan di awal, Manchester United masih belum bisa mendatangkan pemain baru untuk posisi lini tengah dengan segala sesuatu, dengan segala keadaan di bursa transfer musim panas kemarin. Bruno Fernandes gue nilai memang posisi terkuatnya sebenarnya ya sebagai gelandang serang, tapi dia juga memiliki kemampuan yang bagus ketika dimainkan di posisi lini tengah. Casemiro gue harapkan di musim terakhirnya bersama dengan Manchester United ya, dia bisa tampil lebih stabil, tidak cedera, situasi fisiknya pun juga tetap terjaga. Ini penting. Keseimbangan lini tengah, intensitas lini tengah, determinasi ini menurut gue menjadi sumbu yang penting ya di formasi 3 back, 3-4-2-1 atau 3-4-3. Sehingga gue berharap betul dua pemain ini bisa tampil, terutama Casemiro ya, konsisten dengan lebih baik lagi. Untuk Kobbie Mainoo dan juga Ugarte, gue harapkan mereka pun juga bisa berkembang, sehingga ya mereka bisa memberikan persaingan, kompetisi, ataupun juga melengkapi komponen untuk gelandang tengah Manchester United. 3 pemain serang, 2 gelandang serang ya. Bumo di kanan, pemain penting menurut gue, akan menjadi pemain penting bagi Manchester United musim ini dengan apa yang ditunjukkan di awal musim. Gue memilih Joshua Zirkzee sebagai pilihan kedua. Yes, Amat juga bisa dimainkan di sana, tapi gue menilai Joshua Zirkzee juga bisa tampil sebagai gelandang serang, dan situasi ini sudah ditunjukkan musim lalu ya, seorang penyerang yang bisa dimodifikasi menjadi gelandang serang juga nih, Joshua Zirkzee. Dan di sebelah kiri ada Cunha, pilihan keduanya Mason Mount. Sudah ditunjukkan juga menurut gue musim ini Mason Mount tampil sebagai gelandang serang ketika Cunha didorong lebih ke depan. Tapi Cunha juga menurut gue ya memiliki kemampuan dan juga peran yang sangat penting bagi Manchester United, terutama lini serangnya musim ini. Dan ujung tombak Benjamin Sesko, pilihan keduanya Chido Obi, walaupun ini juga bisa berganti ya. Gue sebenarnya bisa juga menempatkan misalnya Joshua Zirkzee sebagai ujung tombak di sana, ataupun juga Cunha menggantikan Sesko untuk posisi ujung tombak, karena ini juga ditunjukkan oleh Ruben Amorim di pertandingan awal. Tapi ya Benjamin Sesko di situ adalah fokusnya. Gue harapkan Benjamin Sesko bisa cepat beradaptasi sehingga dia bisa cepat nyetel ya dengan Manchester United dan juga Premier League, sehingga dia bisa mulai berkontribusi nih. Gol ini yang dinantikan
oleh banyak fans untuk Benjamin Sesko. Nah, dengan formasi ini sebenarnya ada beberapa sisi yang masih mengkhawatirkan. Tadi gue katakan ya, wingback sebelah kiri karena kedalamannya tidak cukup bagus. Dorgu, walaupun Dalot di pertandingan menghadapi Burnley ketika bermain sebagai wingback sebelah kiri tampil cukup oke di sana. Cuman ya itu tadi ya, konsistensi dan juga kestabilan dari kedua pemain ini masih tanda tanya. Lalu tentu saja gelandang tengah ya, Bruno Fernandes dan juga Casemiro dengan masing-masing Kobbie Mainoo dan juga Ugarte ini terlalu dangkal menurut gua, kedalaman squad dan juga kualitasnya bagi Manchester United. Terlalu mengandalkan Bruno Fernandes dan memang faktanya demikian ya. Ini bukan sesuatu yang dalam tanda kutip sehat menurut gua, karena ya tidak bisa seperti itu. Bagaimanapun juga ini permainan kolektif, harus ada pemain sebenarnya yang mampu mengimbangi permainan dari Bruno Fernandes. Tapi kalau melihat dari pilihan yang ada saat ini untuk posisi lini tengah, ya ini masih sangat mengkhawatirkan. Dan terakhir, Benjamin Sesko. Karena ya Benjamin Sesko menurut gue dengan pemain mahal ya, lalu juga dengan reputasinya, fans berharap dia bisa langsung memberikan kontribusi. Padahal tetap bagaimanapun juga dia butuh yang namanya adaptasi. Hanya saja ya Manchester United butuh gol ya kan, dan gol ini memang diharapkan akan jatuh banyak dari seorang Benjamin Sesko. Jadi 3 titik itu menurut gue ya, gelandang tengah, bek kiri dan juga penyerang depan, penyerang tengah ini yang menjadi perhatian nih di situasi formasi 3-4-2-1 ataupun 3-4-3 Manchester United untuk musim ini. Tentu saja situasi penjaga gawang juga ya, ini ya, gue nantikan betul ya bagaimana perkembangan dan juga adaptasi dari seorang Senne Lammens. Gue harap dia bukan hanya bagus 1 ataupun 2 pertandingan, tidak, tapi juga bisa lebih stabil dan memberikan kestabilan di gawang Manchester United, sesuatu yang menurut gue tidak bisa diberikan oleh seorang Andre Onana maupun juga Altay Bayindir. Untuk posisi center back menurut gue inilah posisi yang paling kuat ya, di atas kertas, dan juga posisi gelandang serang dengan Cunha dan juga Mbeumo. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pilihan lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.